sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Grece Falewakabesi dan rekan saya Herlina Skolastika Kiba. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami, dan kami mendapatkan tugas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama kita bahas bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Alasannya ialah karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia yang secara filosofis dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan inilah, bahasa Indonesia harus terus kita jaga, harus terus kita pelihara, dan harus terus kita kembangkan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang utama, rakyat Indonesia tidak akan terpecah belahkan karena dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Misalnya, pada saat kita belajar di sekolah, di kampus, atau di mana saja kita belajar, khususnya di negara Indonesia, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Mengapa disebut alat pemersatu bangsa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di Indonesia ini memiliki beragam-ragam suku dan bangsa dan tentunya memiliki juga beragam-ragam bahasa. Tetapi kita semua dipersatukan dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia ke dalam butir-butir Sumpah Pemuda. Kita bisa lihat bersama pada butir-butir Sumpah Pemuda yang pertama kali dikeluarkan dan yang sekarang sudah mengalami perubahan pada tulisannya. Misalnya, yang pertama, kami Poetra dan Poetri Indonesia, tetapi sekarang menjadi kami Putra dan Putri Indonesia. Kemudian kita akan bahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting di Republik Indonesia, di mana menjabat sebagai bahasa resmi dan yang bertindak sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat komunikasi yang umum digunakan di mana ratusan bahasa hidup berdampingan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Kita akan bahas fungsi yang secara umum. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi. Misalnya di kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Kemudian kita akan bahas fungsi bahasa secara khusus, terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Itu seperti apabila kita ingin mempelajari bahasa kuno, kita menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pengantarnya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan membahas materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang saya akan jelaskan, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia ini harus mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Dan atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus kita pelihara dan kita kembangkan. Dan rasa kebanggaan memakainya senantiasa harus kita bina. Yang kedua, lambang identitas negara. Bahasa Indonesia
harus kita junjung tinggi di samping bendera dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah memiliki identitasnya. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris yang tidak benar diperlukan. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu, dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah masing-masing. Yang keempat, sebagai alat perhubungan budaya dan antar daerah. Jadi, berkat adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa dapat dihindarkan. Yang pertama tadi saya jelaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekarang saya akan melanjutkan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia ini digunakan untuk keperluan surat menyurat, dinas, bahasa dalam suatu jabatan, dan digunakan pula dalam suatu administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengadilan dan parlemen. Yang kedua, bahasa ini sebagai pengantar pendidikan. Bahasa ini digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan di Indonesia, untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi, di mana bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi, maksudnya itu sebagai wahana interaksi sosial melalui benua tulisan dan melalui dunia lisan. Yang ketiga, sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek, yaitu dalam hal ini bahasa Indonesia dapat digunakan dalam pengembangan sebagaimana dimaksud adalah dapat digunakan untuk mempromosikan kebudayaan budaya Indonesia dan iptek bahasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.